Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sholawatnya terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala sholli alihi. barik alaihi. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari Amel di Bandung. Bandung. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya, Ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Buya, sebenarnya ini ada pertanyaan titipan Buya mengenai hutang piutang. Jadi kawan saya bertanya kepada saya, beliau itu ingin mengingatkan temannya bahwa beliau itu dipinjami uang oleh temannya, nominalnya lumayan besar. Itu sekitar tahun lalu Buya. Nah, beliau teman saya ini sudah pernah mencoba mengingatkan di tahun lalu itu, jeda beberapa bulan mengingatkan mengenai hutangnya. Nah, sudah dibayar sebagian hutangnya itu sudah dibayarkan. Namun beliau ingin menagih lagi di tahun yang sama, di tahun kemarin itu mengenai hutang yang sisanya. Nah, namun dari yang berhutang ini tidak ada jawaban apa-apa gitu Buya. Hanya pernah berjanji bahwa akan dibayarkan tanggal sekian, tapi tidak ada kabar lagi. Dan sikapnya yang hutang ini sama teman saya berbeda gitu, tidak pernah sudah berbeda gitu, karena mungkin merasa punya hutang. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, di tahun sekarang mungkin berarti hutangnya sudah hampir setahun Buya. Nah, teman saya ini bercerita kepada saya, bingung bagaimana saya menagihnya, karena saya takut nggak enak dan takut menyinggung beliau, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya itu Buya, bagaimana caranya buat kita menagih hutang. Soalnya kan kalau dari teman saya sendiri, karena saya takut soalnya berhubungan dengan hutang piutang, takutnya saya juga salah karena saya tidak mengingatkan, barangkali beliau lupa, seperti itu. Bagaimana Buya? Mohon Baik. dibantu. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah utang piutang dalam Islam itu sangat indah. Dari pihak yang meminjam uang, yang punya utang. Nabi sudah menyebutkan loh dalam banyak riwayat tentang orang kalau pinjam. Di antaranya kalau kita pinjam uang lalu kita bersemangat niat untuk membayarnya, pasti Allah akan tolong. Begitu sebaliknya, kalau kita pinjam uang tapi diam-diam terlintas di hatinya ingin lari, langsung tidak ditolong oleh Allah. Makanya jangan ragu untuk mencatat kalau Anda lagi punya utang, hitam di atas putih, karena itu tanda kesungguhan Anda kalau Anda ingin membayar. Maka dengan begitu akan mudah Anda membayar. Tapi kalau diam-diam Anda nggak mau mencatat utang, saya pinjam duit sama orang, nggak usah ditulis, karena barangkali nanti saya nggak bisa bayar, biar saya nggak dituntut. Nggak bisa bayar beneran tuh orang, karena niatnya sudah nggak bener. Datang kepada orang dengan baik-baik tapi dia niat jahat. Kelihatannya datang baik-baik tapi niatnya jahat. Datangnya adalah dengan niat, datangnya dengan permohonan. Ini hati-hati. Jadi kalau Anda punya utang kepada seseorang, jangan terlintas, terbetik di hati untuk lari dari utang. Na'udzubillah. Nggak akan ditolong oleh Allah. Makanya saya kalau pinjam uang sama seseorang, ya itu harus dicatat. Kalau tidak dicatat, saya nggak mau pinjam. Harus gitu dong. Kenapa? Dengan catatan ini adalah tanda keseriusan kita kalau kita akan bayar utang. Kemudian setelah itu, kalau ada orang punya utang lalu dia mampu kok tidak membayar, itu adalah dia minta untuk disengsarakan oleh Allah. Matlul ghani dzulmun yuhillu 'uqubatahu. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Kalau orang menunda-nunda dari orang yang mampu bayar utang, itu haram, itu halal untuk diseksa, dihukum. Artinya dijebloskan penjara dan sebagainya, karena orang kurang ajar dia. Ghani maksudnya matlul ghani, yang mampu.
nggak mampu nggak bayar. Dan memang ini loh permasalahannya, orang bayar utang tuh ada setannya. Paling susah bayar utang tuh, padahal duit juga ada. Ajib. Memang setan seneng sama ini untuk memperpecah, untuk meretakkan satu silaturahmi. Jadi orang sampai ditagih itu padahal ada duit nggak mau bayar. Allah, ini ngeri sekali orang punya utang. Makanya hati-hati yang punya utang, segera bergegas untuk bisa membayarnya. Kalau tidak bisa membayar karena tidak mampu, minta maaf, jangan sembunyi. Baik, ini dari pihak yang pinjam uang. Kemudian dari pihak yang meminjamkan uang, itu indah juga aturan dalam Islam. Kalau Anda minjamkan uang kepada seseorang, itu tentu karena Allah. Karena Allah, Anda merindukan pahala. Karena Anda merindukan pahala, berarti Anda tidak boleh menjadikan pahala itu dosa. Jadi selagi itu karena Allah, ya terus lanjutkan karena Allah. Maka tidak boleh berubah menjadi murka Allah. Tidak ada riba. Sebab ya nggak boleh kita minta tambahan. Sebab orang pinjam biasanya orang butuh, orang perlu. Karena dia perlu, tolonglah dia. Selagi kau niat menolong, harus niat menolong dengan sesungguhnya. Sehingga kaidahnya apa? Nah ini Anda yang bertanya, jika memang orang tersebut orang yang tidak mampu, nggak boleh kita memaksa untuk membayar utang karena dia tidak akan mampu. Bahkan perintah dalam Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah, berikan kesempatan sampai punya kelonggaran, punya. Jadi nggak boleh dipaksa, suruh nyolong, suruh nyuri, nggak bisa. Itu indahnya dalam utang piutang dalam Islam. Jadi Anda cermati, kalau memang dia tidak mampu, ya sudah. Cuman mengingatkan itu nggak ada masalah, nggak usah ragu. Mengingatkan, suka tidak suka, yang penting ingatkan, ya ukhti, ya akhi, mohon maaf. Saya hanya mengingatkan saja, semoga menjadi sebab kebaikan, semoga banyak rizki, dimudahkan oleh Allah dan sebagainya. Jangan lupa loh ya, Anda punya utang dengan sahabat Anda, takut nanti ditagih di akhirat, lebih baik selesaikan sekarang. Kalau memang Anda ada, kalau tidak ada, semoga segera dikasih rizki. Ngomong yang baik begitu, dia akan baca surat itu. Ingatkan harus, takut orang itu lupa. Dan setelah Anda mengingatkan, terserah Anda, kan karena Allah dicemburuti, nggak ada masalah, tujuan Anda baik kok. Orang tidak ikhlas itu kan dicemburuti jadi berubah juga. Berarti Anda mengingatkan hanya karena pengen disenyumin kan? Kalau Anda mengingatkan orang dalam kebaikan kemudian dia membalas dengan ketidakbaikan, pahala tetap ada kok. Urusan kita kan dengan Allah. Maka tetap saja Anda nyantai, nggak usah Anda juga berubah dengan orang tersebut. Selesai. Inilah adab dalam utang piutang. Semuanya akan jadi indah. Mengingatkan. Dan siapapun kalau diingatkan ucapkan kalimat terima kasih, karena orang mengingatkan itu sesungguhnya merindukan keselamatan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.